Atau kalimat yang lebih berat dari itu adalah, saudara percaya Tuhan, tapi apakah Tuhan percaya pada saudara? Pendeta yang dipercaya Tuhan, tapi apakah Tuhan percaya dia? Itu tantangan. Shalom. Ada anak sekolah minggu tanya saya begini, pendeta, kalau manusia mati jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk. Tapi kalau ayam mati masuk di mana Pak Pendeta? Itu bikin saya juga pusing itu. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Amin. Saudara tahu dalam kisah penciptaan, ketika menciptakan ayam, Tuhan cukup berfirman jadi ayam. Waktu cipta sapi cukup berfirman. Waktu cipta babi cukup berfirman. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada pertimbangan. Seolah-olah ada hitung-hitungan. Seolah-olah ada sesuatu yang harus dibuat lebih sedikit. Kenapa? Karena kepada manusia akan diberi kuasa menguasai seluruh ciptaan. Dia tidak boleh sama dengan ayam. Tidak boleh. Setelah hitung-hitung begitu, terus Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan. Maka dibedakanlah antara manusia dan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Berapa kehidupan? 1, manusia diberikan tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, hidup semua. Waktu itu kan berat badan kita hanya 37. Sekarang 73 kan. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 macam tidak ada masalah. Karena perut teratas saja. Sekarang perut macam ada 3 begitu. Satu di sini, satu di sini. Satu. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Saya baru cukur kumis 3 hari lalu. Sekarang tumbuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita, yang ibu-ibu nona-nona cabut alis digambar baik-baik, harapannya dia jangan tumbuh lagi. Ternyata dia tumbuh ke tidak. Kenapa begitu? Karena tubuh kita. Tapi kalau baru begitu, kita belum beda dengan ayam. Karena ayam juga bertumbuh. Ayam juga bertumbuh. Ada yang kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Diberi apa? Jiwa itu apa? Manusia diberi akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan itu membentuk karakter manusia. Perjumpaan berimbang antara akal dan perasaan membuat karakter manusia itu ada baik sekali. Ayam itu ada otak, tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Di Makassar ada sekolah ayam? Tidak. Tidak ada. Ayam itu ada hati. Ada atau tidak? Dia punya nama apa? Hati ayam. Tapi ayam tidak ada perasaan. Makanya ayam itu tidak ada cinta. Dia tidak ada. Sudah 2. 3. Manusia diberi roh yang hidup. Diberi apa? Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia mesti mencari Tuhan. Roh itu membawa manusia datang kepada Tuhan. Saudara lihat, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Berhenti di sini. Tidak. Tambah lagi. Gambar dan rupa kuku berikan kepada. Gambar dan rupa itu artinya apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus, mulia, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dikasih pada manusia. Saudara lihat sekarang. Punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, mulia, kudus. Saudara lihat. Dalam ciptaan yang sangat baik ini, terus Tuhan bilang begini, manusia, dunia ini kuberikan kepada. Semuanya yang kau atur, dunia mau baik tergantung manusia, dunia mau rusak pun tergantung. Sekarang tambah 1 kalimat, ingat baik-baik kalimat ini. Dunia mau baik tergantung manusia, dunia mau rusak pun tergantung manusia. Tambah 1. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Sama-sama 1, 2, 3. Bahkan setan-setan pun harus tunduk. Pertanyaannya jadi gampang sekarang. Tolong jawab kuat-kuat tidak apa-apa. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dari setan bakas takut? Kadang-kadang kita yang kasih takut setan, kadang-kadang setan kasih takut kembali kita. Yang benar mana? Kita takut setan atau setan takut kita? Kerinduan kita, setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kerinduan kita, kita menang lawan setan.
Kenyataan membuktikan kita kalah. Kenapa? Kenapa bukan setan yang takut kita, kita yang takut setan? Kenapa bukan kita yang menang, tapi kita yang kalah? Karena kerusakan otoritas. Tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kekal, kudus, dan sempurna. Rusak. Saudara lihat, ada orang kerasukan, masuk 6.000 roh jahat, legio. Tuhan Yesus tidak bicara apa-apa, setan keluar sendiri. Pak Pendeta, saya kan bukan Tuhan Yesus. Iya, minimal omong sedikit. Ya, kita ini berhari-hari dalam nama Yesus, dalam setan tidak keluar. Dia bukan takut keteriakan kita. Setan takut otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaannya sekarang, Pak Pendeta, kenapa otoritas Tuhan yang sangat bagus itu keluar, hilang dari kita? DOSA dibaca. Itu yang membuat manusia kehilangan otoritas. Kalau otoritas itu ada pada kita, ada orang kerasukan setan tidak bisa berteriak. Bilang pada setan, setan keluar. Keluar. Dia pensolkan kita yang takut, kita yang berteriak-berteriakin, dia tidak keluar-keluar. Kalau dia takut pada otoritas yang Tuhan berikan pada kita, cukup katakan, ini setannya lihat kita, kita yang takut loh. Saudara, dosa membuat otoritas yang sangat bagus itu rusak. Kemuliaan besar itu rusak. Pengertian dosa di Taman Eden ialah, dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Namanya dosa. Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tapi yang ini tidak boleh. Ketika mereka melangkah melewati batas itu, namanya dosa. Setiap usaha manusia melangkah melewati apa yang sudah Tuhan bilang, dosa. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa itu, orang sudah jatuh dalam dosa ketakutan tidak. Orang kalau ketakutan itu masuk, dia ambil langkah sembarang. Ada 1-2 orang yang biasa minum di Kupang bilang sopi, di Manado bilang cap tikus, di sini bilang apa? Itu sudah. 1-2 orang yang suka minum itu datang tanya, pendeta, yuk boleh minum sopi kok tidak? Saya bilang, saya tidak tahu. Pendeta apa kita tanya bukan jawab, bilang tidak tahu. Saya bilang, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak perlu tahu tidak apa-apa, tapi pesan-pesan moralnya perlu kita pakai. Legenda itu bilang begini, pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu Batra itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun langsung tanam anggur. Hari pertama, hafal, Nuh siram pakai darah domba. Pakai darah apa? Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Dan hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah apa? Orang bertanya itu maksudnya apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seluki, tadi pakai darah apa tadi yang hari pertama? Pakai darah domba. Engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki, tadi pakai darah apa? Singa. Oh, engkau akan kuat seperti singa. Dan itu tempat minummu biasa di pinggir kebun itu. Di kampung sana kalau orang mau masuk kerja kebun 2 seloki dulu. Mau tidur 2 seloki. Kalau engkau minum 3 seloki, tadi pakai darah apa? Monyet. Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia punya goyang-goyang tuh, lebih banyak. Angin kan berhembus agak kencang tuh dia begini-begini. Itu belum minum miskin. Tapi kalau sudah minum itu kaya, dia ambil saja. Di 3 seluk itu cerita tinggi. Apalagi kita orang timur ini. Suara tinggi, isinya juga tinggi. Dan saudara tahu, banyak istri kena pukul di 3 seluk. Di Makassar ini ada suami biasa pukul istri. Saya balik pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami boleh angkat tangan. Jangan coba-coba. Berani angkat tangan pulang kena pukul lagi. Saya tidak tanggung jawab. Kalau engkau minum 4 seluki, tadi pakai darah apa? Permisi minta maaf, lihat babi itu makan di mana, tidur di situ. Mereka tanya, pendeta, jadi kita berapa seluki? Pilih sendiri, kau pilih sendiri. Saya mau tanya kita dulu, minum air susu itu enak, penting atau tidak? Air susu itu baik atau tidak? Baik, kalau 1 gelas. Tapi coba minum 1 ember.
Bisa gila itu. Susu yang baik saja melewati batas bisa bermasalah. Apalagi, nah itu. Ya sekarang saya mau bilang pada saudara begini. Orang kalau ketakutan, sudah dosa, ini kan ketakutan sekarang dia. Kalau sudah ketakutan tuh orang biasa ambil langkah sembarang. Langkah sembarang tuh biasa tidak berpikir dengan baik, tidak dengan langkah iman yang baik. Contoh. Oke. Ya. Baik, kita lagi. Saya suka pakai contoh begini. Kalau kita baca Alkitab dan begini, iblis takut pada doa orang percaya. Orang percaya itu kalau berdoa seperti panah-panah api yang panah itu rono jahat di udara dan berjatuhan. Amin kok? Saya tidak tahu di Makassar, tapi banyak ibu-ibu di kampung kami itu orang Kristen, tapi keluar malam bukan berdoa. Kalau ibu-ibu hamil, dorang ambil paku 10 senti taruh di sini. Saya jadi heran, setan mana yang takut paku? Kalau setan takut paku, semua uang beli paku saja. Saya mau tanya kita, cara berpikir kita yang ada jadi soal ketika dosa itu membuat kita ketakutan. Kalau tangan kanan gatal artinya mau dapat doi. Kalau orang tangan kanan gatal artinya mau dapat doi, berarti orang Koreng itu kaya raya. Itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua gatal lagi. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa itu? Kerja, bukan bagatal, kerja. Saya gatal-gatal begini uang masuk gitu. Ajaran dari mana? Saya bawa materi di banyak kota di Indonesia. Habis semua materi dengan pendeta, yuk kita foto-foto dulu, Boleh. Pas kami mau foto, ada yang lari dari sana. Jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti, yang mati yang mana? Di sini tuh percaya begitu. Kalau foto 3 orang yang di tengah mati, izin mau bunuh ini ibu gampang. Tinggal, memang orang ketakutan selalu gila dia punya cara berpikir. Kerusakan otoritas. Saudara, NTT, daerah yang depo intensitas hujan sangat kecil sekali. Satu saat minggu kedua bulan Desember kami ada di gereja, hujan belum turun. Takut kekeringan di musim berikutnya, terus saya bilang begini, hujan belum turun. Dorang bilang begini, proyek Pak, proyek. Jadi saya heran, apa urusan proyek dan hujan? Dorang bilang, pendeta, akhir tahun begini proyek pemerintah banyak, jadi orang tutup hujan. Saya bilang, oh hujan bisa ditutup? Bisa, bagaimana cara tutup hujan? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan awan hitam yang sudah berkumpul banyak itu tembak pakai sinar laser kah atau pakai efek kaca pantul kancah. Saya bayangkan kira-kira begitu. Tapi ternyata bukan itu yang mereka maksud. Mereka mempermisi Bapak. Kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Saya bilang itu celana dalam merek apa itu? Kalau hujan bisa ditutup itu kota Jakarta tidak akan pernah ada banjir. Ini apa? Makassar pernah banjir ke tidak? Tinggal semua warga pegang dia punya. Terus gubernur hitung 1. Saudara lihat orang kalau ketakutan itu sembarang dia hidup itu. Pendeta kalau khotbah-khotbah begini tiba-tiba cicak bilang begini. Dia bilang cicak menyahut itu. Kita percaya Tuhan atau percaya cicak? Itu masih ada juga di Makassar sini masih ada. Kemuliaan Tuhan mau ada bagaimana? Orang lebih percaya pada cicak daripada Tuhan. Hari kita hidup ini, saudara-saudara. Saudara lihat kita punya kepercayaan ini tambah gila. Selama hidup tidak pernah baca Alkitab, pas mati kita taruh Alkitab dalam peti ini. Dia baca apa itu? Masih berlangsung juga di Makassar ini. Lalu saudara bilang kemuliaan Tuhan ada di sini. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan itu. Mari kita renungkan sekarang. Setelah dosa itu ada bagaimana tubuh, jiwa, roh dalam kaitan dengan kemuliaan Allah dan damai itu. 1. Tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami 2 pergeseran. Supaya kalau hari ini itu masih ada di kita, mestinya Natal itu menjadi penting. 1. Tubuh yang terkontaminasi dosa waktu itu langsung melecehkan perempuan. Adam, kenapa kau makan ini Bu? Dia bilang Tuhan, itu perempuan yang Tuhan kasih itu yang bawa masalah.
Itu satu kalimat yang sungguh berbeda ketika pertama kali Adam baru melihat Hawa. Waktu Adam baru melihat Hawa, dia bilang, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pakai bahasa yang lebih gampang, dia bilang, Hawa, engkau pun tulang, itu saya pun tulang. Engkau pun daging, saya pun daging. Kalau engkau sakit, saya ikut sakit. Engkau susah, saya ikut susah. Engkau senang, saya ikut senang. Engkau tulang dari tulangku, daging dari... Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang perempuan sumber masalah. Perempuan racun. Saudara bayang kalau racun dunia banyak begini. Saya mau tanya bapak-bapak, memangkah ibu-ibu di rumah itu sumber masalah? Berani omong kita tidak pulang ini hari. Pesannya ringan, saudara. Kalau hari ini masih ada laki-laki anggap remeh perempuan. Kalau hari ini kita bapak-bapak ini hanya kasih sekolah yang anak laki-laki, tidak kasih sekolah yang perempuan. Kita bermasalah dengan dosa. Kalau hari ini kita masih ucapan kalimat, kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi juga sama, bulan datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu kita bermasalah dengan dosa itu. Saya melayani di Pulau Sabu. Pulau Sabu satu pulau kecil di selatan Indonesia. Saya melayani kira-kira 5 tahun di sana. Waktu itu belum menikah. Kalau jemaat lewat, saya sementara cuci pakaian di sumur. Mereka bilang begini, pendeta, yo, makanya. Saya bilang, makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang, kamu punya otak ini tidak betul. Mereka kalau ke rumah pelayan, saya sementara sapu-sapu rumah, orang bilang, makanya. Makanya apa? Kawin sudah. Kamu otak tidak betul. Ah, pendeta. Kenapa setiap kali kami bilang, Papa kawin, Bapak bilang kami otak tidak betul? Saya bilang, boleh jawab. Kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring, yang pakaian kotor di sini, dia kawin di situ dengan Arab, itu otak tidak. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan? Oh, tahu juga. Sekali lagi, hanya orang gila yang rumah kotor di sini bilang, saya kawin dulu, biarin. Bahwa toh kemudian, ibu-ibu harus masak, harus cuci, harus timba air, harus sapu. Bukan karena dia pembantu. Tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan dulu kasih. Supaya dia ada kesempatan urus diri sendiri. Jangan sampai dia datang rambut begini baru kita marah. Tuhan menciptakan perempuan itu sebagai penolong. Kalau penolong berarti semua usaha laki-laki kalau mau sampai sukses, kalau tanpa perempuan tidak bisa. Kalau orang tolong kita minimal terima kasih. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Siapa punya suami yang pagi-pagi ibu siap sarapan terus dia bilang, ibu terima kasih. Ada? Ada. Memang terlalu betul ini suami dong. Dia istri bikin sarapan tidak terima kasih, tapi kalau dia makan di warung sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang dia janji itu, mbak, yuk besok saya datang lagi. Nah itu dia, bapak-bapak. Di sini tidak ada bapak-bapak juga. Bapak-bapak, coba sebentar pulang ibu siap sarapan, coba dengan yakin, coba malam ibu siap makan malam, coba dengan yakin bapak bilang, ibu terima kasih. Kalau itu terjadi pasti ibu pikiran. Pasti ibu punya pikiran mengarah kedua. Pertama pasti ibu bilang begini, tidak tahu roh apa naik di samping ibu. Tidak tahu itu. Atau yang kedua, jangan-jangan ibu pikir begini, jangan sampai ini hari terakhir. Karena dari yang tidak biasa itu tiba-tiba dia jadi baik. Wah itu serius itu saudara. Pulang coba, bolehkah? Terima kasih di istri saja tidak, tapi dengan cita-cita memenangkan Indonesia. Bagaimana mau jadi? Tidak bisa itu, tidak bisa itu. Oke. Itu pertama, tubuh yang terkontaminasi dosa anggap remeh perempuan. Tapi yang kedua saudara, tubuh yang terkontaminasi dosa hari itu memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu menjadi berhala baru. Contoh ya, dulu Adam dan Hawa itu mereka berdua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Kita sekarang pakai pakaian mahal-mahal, bayar berkali-kali lagi. Tapi masalah banyak sekali. Satu, coba saudara ikuti seluruh iklan kecantikan kulit di televisi.
Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja seperti berhala baru itu. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam macam gelisah bagaimana ini? Dia macam tidak sejahtera begitu. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam menjadi, jangan harapkan jadi mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara berani pakai pemutih, maaf, di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi. Saudara akan makin menderita dengan itu keadaan. Jadi sudah warna kulit saja di berhala baru. Lama kalau kita tidak berjumpa seorang sahabat, terus pas ketemu dia dari Jakarta datang, pas ketemu dia langsung bilang, putih sekali. Habis yang hitam kenapa? Hitam 2 kali. Warna kulit saja jadi berhala baru ini. Aneh betul. Kita hidup ini kacau lah. Ada anak kalau kulit hitam sedikit kita punya cara panggil dia black. Kesian itu orang itu. Di Makassar ada yang begitu-begitu itu. Ada teman yang kulit hitam datang bilang begini, Salam. Saya baru bilang, suara ada tapi orang tidak tahu. Banyak hanya warna kulit saja yang kita jadi repot ini di dunia. Warna kulit jadi berhala baru. Coba saudara ikut seluruh iklan kecantikan rambut. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Seolah-olah begitu. Saya protes. Saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini. Di hari kasih sayang, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Ya bisa begitu pendeta? Bisa. Rambut lurus dibelai tidak terlalu enak lah, tidak terlalu ini. Licin lah. Sayang, tidak dapat. Tidak kena sedikit. Apa? Sayang, tidak ada klike. Masa? Sayang, yang rambut keriting itu dibelai menarik. Sayang. Jadi saudara, jangan sampai kita ini kemudian membuat seolah ciptaan Tuhan yang indah itu adalah mereka yang putih, yang rambut lurus. Lantas kita mengabaikan orang lain. Kita bermasalah dengan tubuh yang terkontaminasi dosa. Dan karena itu tidak ada kemuliaan Allah di situ. Hari-hari ini berat badan saja jadi berhala baru. Berat badan. Seolah-olah seorang perempuan cantik harus tinggi 170 cm, berat badan 48 kg, jadi proporsional. Setan. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Mereka hanya telan ludah malam. Terus asam lambung naik baru sakit kepala dibilang dalam nama Yesus tidak akan sembuh, tidak akan. Coba saudara lihat ya. Coba saudara lihat. Kalau ada ibu-ibu gemuk 2 orang duduk di sini. Terus yang gemuk 1 lewat sana. Coba saudara dengar orang 2 punya percakapan. Yang di sini pasti korek dia bilang begini. Saya dan dia siapa lebih kurus. Berat badan saja jadi berhala baru. Apa maksudnya saudara? Saya mau kasih tahu kita beberapa hal. 1. Kalau kita masih terkontaminasi, tubuh yang terkontaminasi dosa, maka penghargaan kita kepada kemanusiaan itu bermasalah. Saudara kalau ikut seremoni-seremoni itu, Gubernur Sulawesi Selatan yang kami hormati. Tidak tahu dia hormat betul kok tidak. Yang bilang, Wali Kota Makassar yang kami hormati. Bapak Ibu Pendeta yang kami muliakan. Tapi kalau pagi-pagi penjual sayur lewat rumah kita panggil bilang apa? Sayur. Bayangkan. Penjual ayam kita panggil bilang. Penjual tomat kita panggil bilang. Orang sebenarnya ada nama kok tidak. Lalu kenapa panggil tomat? Cara kita bermasalah. Saudara lihat. Coba saudara tanya orang. Di kampung itu masih ada. Mungkin di kota juga masih ada. Kalau kita tanya, Bapak, anak berapa Pak? Aduh Pak Pendeta, puji Tuhan anak 4 orang Pak Pendeta. Terus mereka sudah kerja di mana? Puji Tuhan Pak, anak 4 orang, yang 3 sudah jadi manusia Pak. Anak ada 4 orang, yang sempat jadi manusia berapa? Lalu yang 1 itu apa sebenarnya?
Batu mungkin dia. Manusia ya manusia semua. Saya mau bilang saudara demi nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini masih ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, minta maaf, Anda bermasalah dengan tubuh. Tidak ada kemuliaan Allah di situ. Karena menjadi Timur, menjadi Chinese, menjadi Jawa, Sumatera, manapun, kita tidak pernah memilih. Dulu Tuhan cipta saja tidak pernah tanya, Yandi, engkau mau Timur atau Eropa? Tidak tanya. Tidak tanya. Langsung jadi. Atau di Makassar ada Tuhan tanya. Tahu Tuhan tanya dia mau apa? Ya jangan melecehkan. Berhenti melecehkan kemanusiaan. Berhenti. Tidak boleh. Saya ingat saudara, saya tinggal kira-kira 110 km dari Kota Kupang, lahir besar di situ. Kota Soe namanya. Kota kecil. Nama kota juga mungkin pas. Atau tahun 96 saya pergi sekolah teologi di Kupang. Sebagai laki-laki normal saya suka perempuan. Saya begini suka perempuan. Tapi itu perempuan tidak ada yang suka saya ini. Saya juga heran itu. Dulu kan belum ada handphone, jadi kita titip salam. Non, salam lu teman ada salam dari Yandi itu. Dia punya tanggapan menarik sekali. Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia kira saya orang gila mungkin kan. Terus Yandi itu orang Timur, dari Soe. Dia kenapa? Dia itu calon pendeta, anak baik gitu. Perbaiki keturunan. Saya ini turunan ular beluda kan? Wih. Aneh betul kita punya cara pandang pada kemanusiaan ini. Aneh sekali. Saya rasa bermasalah. Saya simpan saya di hati. Sekarang jadi pendeta, orang undang di mana-mana bersama pendeta Yandi. Dia yang itu hari tolak itu. Malam-malam messenger. Ha? Mau tahu dia puisi? Kepo sekali soalnya. Berhentilah melecehkan kemanusiaan. Kalau Tuhan itu tidak berpikir tentang kemanusiaan kita, dia tidak akan pernah menjadi manusia dan mau bersolidar dengan kita. Solidaritas kita ini bermasalah, sangat bermasalah. Karena persoalan kemanusiaan. Saya suka pakai contoh ini. Mungkin saudara pernah dengar saya bilang. Siapa yang pernah tawar di swalayan? Di sini ada yang pernah tawar barang di swalayan. Di mall pernah tawar. Berani jalan kalau ada yang berani tawar. Kok bikin malu-malu saja. Pemilik swalayan itu orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat beli di orang kaya tidak pernah tawar. 99.900 dikasih 100.000. Kasih kembali permen satu. Dia bilang kau dapat saja. Jangan ukur saya deh. Kau dapat saja. Beli di orang kaya tidak tawar. Tapi kalau pagi-pagi ada nenek-nenek bawa sayur. Itu tawar kok tidak? Oh tahu juga. Itu tawar itu mengerikan. Ini nenek ini orang susah. Mungkin pulang dia sudah mati mungkin. Itu cara tawar itu mengerikan. Nenek sayur berapa? Itu nenek susah senang. Terus dia bilang 3.000 ibu. Loh 3.000? Bisa 9.000 kan? Bayangkan. Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang. Bisa 9.000 kan nenek? Nenek dorang tanam sendiri juga. Itu kalau saya jual saya ibu, bawa gratis saja. Ibu bawa, tidak usah bayar lagi. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 padahal turun dari mobil Innova. Di tangan kanan ada iPhone, tangan kiri ada Samsung terbaru. Di dalam tas masih ada Nokia lagi. Pakai rantai salib berat 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 itu mengerikan itu. Mulai besok. Tawar sayur itu kebalikan dari itu. Nenek berapa? 3.000. Maaf nenek, bisa 3.000? Kalau sampai tawar sayur 3.000 jadi 3.000 hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi yang kedua mungkin makan puji. Atau yang ketiga gila juga mungkin. Nanti kita tentukan sendiri saja kita ada di bagian mana. Tubuh yang terkontaminasi dosa. Kedua, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan akal dan perasaan tidak lagi berimbang.
perjumpaan yang tidak berimbang antara perasaan dan otak itu, puncaknya adalah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena antara otak dan perasaan sudah tidak sejalan. Bukankah itu persoalan kita hari ini? Bahwa oleh karena soal-soal yang sangat material, kakak bisa lupa adik, orang tua bisa lupa anak bisa orang lupa orang tua. Karena perjumpaan akal dan kita kadang-kadang bingung. Itu saudara kandung loh. Itu orang tua kandung. Kenapa? Jiwa yang bermasalah. Jiwa bermasalah. Kain tega sekali membunuh adiknya. Kalau kita belajar kisah Kain. Kain. Kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Dosa di depan pintu sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Kain tidak mampu berkuasa atas dosa itu. Dia bunuh adiknya Habel. Terus Tuhan hukum, Tuhan dia begini. Kain, tanah yang kau usahakan itu tidak akan memberi hasil. Saya menyimpulkan ayat itu kira-kira begini. Ternyata muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat. Jadi kalau otak dan hati tidak berimbang, saudara mungkin kelihatan kaya. Tahu mengumpulkan uang yang banyak, tapi tidak tahu cara menikmati. Saudara mungkin tahu bagaimana menjadi kaya, tapi tidak tahu menjadi bahagia. Saya suka bilang, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Satu saat di Surabaya baru telepon pendeta, yo, saya di Surabaya, enak kok pesiar-pesiar. Tidak Bapak Pendeta. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Sudah dapat rujukan dulu baru dia pergi ke sana. Menjadi kaya, tapi tidak menjadi bahagia. Kelihatan harta berlimpah. Orang yang jiwanya bermasalah itu saudara, sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru jadi kolek lihat apa? Itu kalau di Kupang ada yang begitu dan tersinggung orang banyak, orang sudah bilang. Betul. Orang yang jiwanya bermasalah itu, orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Kamu cek dulu, cek apa? Dia kredit KKSK. Orang punya urusan. Orang yang jiwanya bermasalah itu orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia beku nanti gara-gara. Sebentar saudara pulang dari sini, jalan kaki ada yang bawa motor, hampir tabrak dia. Dia silih sedikit, lewat 20 meter, jatuh, brrr. Saudara bilang apa? Mampus. Padahal cek begini dia pun bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang. Di Makassar ada yang begitu. Itu yang faham apa itu? Ada 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Bukan. 2 orang berdoa kepada Tuhan. Tapi 2 orang ini sama-sama tukang iri hati. Jadi Tuhan bilang, malaikat bicara dulu. Malaikat bilang, kamu 2 ini biasa iri hati, jadi Tuhan minta hanya satu yang boleh doa, yang satu tidak usah doa. Tapi yang berdoa itu dia minta apa? Yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Jadi kalau yang berdoa itu minta motor 1, yang tidak doa akan dapat motor. Di antara kamu 2 siapa berdoa? Dulu tidak mau. Akhirnya sudah kamu 2 tarik undian saja. Waktu tarik begini, saya yang harus minta ini. Saya pikiran ini. Kalau saya minta kaya, kan nanti Bapak lebih kaya. Pikir-pikir, akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau begitu kasih saya mata buta 1. Kalau saya punya mata buta 1, beliau buta berapa? Buta 1 rugi kok tidak? Rugi. Tapi lebih senang kalau lihat orang buta 2 itu. Dia bangga sekali itu. Ini jiwa bermasalah ini, sudah. Jiwa bermasalah ini, sudah. Bayangkan kalau orang dengan jiwa begini, saudara berharap ada damai sejahtera di bumi. Saudara berharap ada kemuliaan Tuhan di situ. Soal jiwa. Ada satu kata dalam bahasa Indonesia. Ini hanya satu kata. Tapi kalau orang NTT yang sebutkan dia dalam cara ucap yang beda, dia arti beda. Dia arti beda. Itu kata itu satu, tapi kalau orang NTT mengucapkan dengan cara yang beda, artinya beda. Itu kata yang adalah kata cocok. Kata apa? Kalau kita bilang begini,
Cocok. Saudara bisa tahu artinya? Pas itu, serasi itu, klop itu, mantap itu. Kalau saya bilang apa? Cocok. Tapi kalau saya bilang begini, cocok. Bisa tangkap artinya. Istri tukang tipu, suami tukang tipu. Tetangga yang tahu bilang apa? Cocok. Dorang dua tetangga punya nama. Yang tahu bilang apa? Yang ketiga, cocok itu paling bagus diucapkan oleh orang alor. Kagak orang alor toh? Ya, orang alor itu kalau dia mau mencocok, dia buka kaki satu di muka, dia agak tunduk, dia kasih mata sedikit sini seperti dia tanya begini. Cocok? Dia ada marah sedikit, cocok? Itu soal kita. Sekarang, poin ini saya ingin sampaikan begini, saudara. Saya sampaikan. Ini perlu untuk saudara ingat baik-baik. Mari. Kalau saudara membalas kebaikan dengan kebaikan, itu karakter manusiawi saja. Tidak perlu ke gereja, tidak perlu beragama. Kalau saudara membalas yang baik dengan kebaikan, tidak harus beragama. Semua orang tahu itu karena itu manusiawi. Dia tolong saya dan saya tolong dia. Manusiawi. Kalau saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, itu karakter iblis. Tapi kalau saudara membalas kejahatan dengan kebaikan, itu karakter ilahi. Perjumpaan akal dan perasaan menjadi sesuatu yang hidup di dalam. Ketiga, roh yang terkontaminasi dosa. Roh yang terkontaminasi dosa hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Adam, kamu di mana? Tuhan tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu kok tidak? Dan sudah tahu kenapa tanya? Tuhan tahu kok tidak? Tahu. Dia bertanya, mengkonfirmasi. Kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya, Adam? Kenapa? Itu penting itu. Adam, kamu di mana? Kan Tuhan tahu. Untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Wah, itu dia cari hal, itu dia bisa. Adam, kamu di mana? Kami di sini, Tuhan. Kamu buat apa di sini? Kami telanjang, Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan ini buah. Apa makan itu buah? Ini Pak. Kamu di sini. Datang. Tuhan kasih pakaian. Itu pakaian Tuhan yang buat. Kalau Tuhan buat pakaian bagus ke tidak? Tuhan kasih. Makanan pun Tuhan kasih. Tapi akhirnya Tuhan bilang, keluarlah engkau dari firman. Engkau telah kehilangan kehidupan. Saya tanya banyak anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu apa beda orang hidup dan orang mati? Orang bilang, Bapak. Dan jawabannya, tapi 3 jawabannya menarik. Dia bilang, Bapak, orang hidup itu bisa ke gereja, Bapak. Tapi orang mati tidak bisa ke gereja. Betul? Memang betul. Tidak ada orang yang pas mati, pas hari Minggu, dia bilang, tolong bawa saya. Tidak. Terus saya bilang begini, hei anak-anak, kamu bicara yang benar ya. Kenapa, Pak? Jadi kamu mau bilang, kamu punya papa mama yang pemalas gereja itu orang yang sudah mati. Karena yang bisa pergi ke gereja itu orang yang mati atau hidup. Pendeta-pendeta dalam liturgi, dalam tata ibadah gereja kami tentang pemakaman. Setiap kali jenazah itu ada di dalam kubur, para pendeta gemita kan bilang begini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memakamkan jenazah ini dalam percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun dia sudah mati. Tetapi siapa di luar Tuhan, siapa tidak percaya Tuhan, sekalipun dia ada hidup-hidup. Sesungguhnya dia sudah. Kita punya keluarga ini hidup semua kah? Itu pertanyaan penting. Kedua, orang bilang begini, Bapak, orang hidup itu bisa makan Bapak, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Memang betul. Siapa yang sudah mati 3 hari belum kubur terus dia bilang, tolong bubur.
Yang aneh dari kita tuh, waktu orang tua susah-susah kita tidak antar beras. Orang tua mati baru kita kirim babi besar satu. Itu juga utang itu. Lalu dia mau makan apa? Orang tua masih hidup, rumah miring-miring, tidak ada anak bantu perbaiki. Orang tua mati, dia punya kuburan pakai keramik. Baru gambar Tuhan Yesus, tulis Immanuel. Immanuel siapa sih? Ketiga dong dia begini, pendeta. Orang hidup tuh bisa bicara, pendeta. Tapi orang mati tidak bisa bicara, betul? Betul, orang mati tidak ada yang bisa bicara. Kalau orang mati bisa bicara, pasti pas dia mati kita mau ganti dia punya pakaian, kasih pakai jas begitu. Pas kita buka-buka pas sampai sini, woi! Tapi kan dia memang tidak bisa, jadi pasrah saja kan. Kita ini keliling-keliling, banyak jemaat datang tanya saya begini, pendeta, yo, tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya siapa pun nenek. Kita pun nenek bapak. Nenek tinggal di mana? Waktu itu tinggal di sekarang. Nenek sudah mati bapak. Yang benar orang mati bisa bicara tidak? Bisa kok tidak? Tidak. Lah yang tadi malam datang itu siapa pun nenek. Saya tanya nenek datang bilang apa? Nenek datang kasih tahu nomor KP bapak. Nenek tukang judi begini juga kita percaya ini nenek. Nah ada yang salah dalam kita membangun kehidupan kita. Bagaimana saudara mau bilang hidup penuh kemuliaan. Hidup kita begitu. Mari kita lihat sekarang. Keluarlah engkau dari taman Firdaus. Tinggal di luar Firdaus itu berarti tinggal di luar inti dari kehidupan. Di luar Firdaus ada makanan kok tidak? Ada. Di luar Firdaus ada pakaian atau tidak? Ada. Tapi tinggal di luar Firdaus. Itu berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Maka ketika penjahat itu begini, Yesus ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus bilang, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Hari ini aku membawa kamu masuk ke dalam inti kehidupan. Inti kehidupan tidak pada pakaian. Inti kehidupan tidak pada makanan. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang bagus? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini Tuhan baru kasih kepercayaan. Kecil begini lupa Tuhan. Dulu belum ada toko rajin gereja. Mulai ada toko di mana sibuk ya. Di Makassar sini ada yang begitu. Bagaimana? Dulu belum jadi pegawai berdoa keliling semua gereja. Tuhan kalau berkenan terima. Weh jadi pegawai bikin syukuran. Gaji pertama semua kasih Tuhan. Kedua ketiga sampai hari ini yang sudah tidak lagi. Tapi kemudian dia pakai banyak alasan untuk tidak menerima pelayanan dan lain-lain. Tuhan baru kasih kepercayaan kecil. Tuhan baru kasih dia kulit lebih putih sedikit dari orang. Sombong sekali. Bagaimana saudara? Inti kehidupan tidak di situ. Saudara, sekarang Tuhan datang ke dunia untuk apa? Membuat orang sakit jadi sembuh? Bukan. Jangan cari Tuhan hanya untuk kesembuhan. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Walaupun bisa dia buat itu. Jangan ukur Tuhan lewat kesehatan saja. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minum cap tikus itu dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang. Dia tidak sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan duduk dekat AC pulang pilek Bapak. Jadi jangan ukur Tuhan hanya lewat kesehatan. Jangan. Jangan cari Tuhan hanya untuk dapat harta kekayaan. Jangan. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Walaupun bisa dia buat. Tapi bukan itu tujuannya. Ingat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, itu kaya-kaya semua. Dorang rumah 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal di rumah, dorang tinggal di penjara sana. Tapi dorang kaya-kaya itu.
Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit pulsa habis. Sedikit-sedikit bilang pinjam 100. Yang mengaku kenal Tuhan ini yang mau beli sepatu gereja saja pakai tanya bilang bisa bayar 6 kali kan. Aduh. Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Amin kok. Supaya kemuliaan itu ada kan. Kalimat Tuhan Yesus ini menjadi serius sekali. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka umur panjang akan jabatan istri diberkati saja, diberkati. Mau bilang istri ditambahkan ini ibu-ibu muka langsung merah, bagaimana ini? Saudara lihat sekarang. Tubuh jiwa roh yang sudah rusak karena dosa bisa ditebus dengan ayam? Bisa? Kenapa tidak bisa? Tadi ayam punya berapa kehidupan? Bagaimana ayam yang punya 1 kehidupan disuruh menebusin 3 itu punya kehidupan? Harus ada 1 manusia yang punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tapi tidak boleh berdosa. Supaya dia ada. Tidak. Membuat Allah itu datang di dalam Kristus Yesus. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tapi kan dia tidak berdosa, maka seluruh kejahatan dosa kita ditimpakan kepada kita menjadi ciptaan baru. Seperti yang pada awalnya. Yang setan takut kita itu. Setan. Sekarang. Kemuliaan bagi Allah. Damai sejahtera tolong jawab. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Jadi saudara yakin surga lebih baik dari dunia? Amin. Yes. Kalau begitu siapa mau pergi ke surga sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Saya lihat saudara ragu-ragu ini untuk pergi ke tempat. Kalau saya tanya ibu-ibu mau mati sekarang? Aduh jangan dulu Pak Pendeta. Kenapa? Anak orang masih kecil ini. Belum lagi dia punya bapak model begitu lagi. Tapi selalu mengarah pada jawaban bilang begini. Belum waktu Tuhan. Ya kan? Saya memang belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia. Tapi tanda-tanda kerajaan surga itu harus saya sudah alami di dunia, di tempat di mana saya. Tanda kerajaan surga. Kerajaan itu berkaitan dengan pemerintahan. Pemerintahan Allah harus berlaku di rumah saya. Berlaku di tempat saya bekerja. Berlaku di gereja di mana saya ada. Banyak orang ingin menyambut Yesus sebagai juru selamat. Tapi tidak mau menyambut Yesus sebagai Kristus. Raja. Ditebus mau kan? Kan dia juru selamat. Semua mau ditebus. Waktu bicara tentang dia raja. Lihat, rajamu datang. Waktu mau menyambut dia raja, banyak orang tidak mau. Kenapa? Raja harus memerintah. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ditebus semua mau. Waktu dipimpin oleh raja tidak mau. Bahkan dengan sombong bilang, saya kalau sudah kiri betul. Pak Pendeta, saya kalau baik lebih baik dari malaikat Papa. Tapi kalau saya sudah marah, Lucifer juga manusia tidak jelas itu. Jadi menyambut dia juru selamat, tapi tidak mau menyambut dia sebagai raja, bagaimana? Kalau mau sambut itu loh. Sambut dia dengan utuh. Juru selamat mau. Raja. Supaya betul-betul kemuliaan ada di sana. Damai sejahtera di dunia. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ingat, semua yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, tidak semuanya enak. Untuk mendatangkan kebaikan, tidak semuanya enak. Saudara pernah alami sakit gigi betul ya? Itu orang yang menyanyi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia belum pernah rasa. Kita kalau sakit gigi itu terlalu sakit. Wih, tidak bisa tidur, kepala di bawah, kaki di atas, tak putar. Wih, tetangga putar tep, kita tersinggung.
Sakit hati, sakit semua itu sakit gigi. Nah, siapa yang sakit gigi terus dia ambil air, ambil gula, bikin manis tinggi terus dia kumur. Pak, kenapa sakit gigi kok kumur gula? Biar ulah dong ambil yang manis-manis dia tidak usah. Kadang-kadang untuk penyembuhan butuh obat yang pahit. Butuh pahit. Kadang-kadang untuk mendatangkan kebaikan itu tidak semua baik. Kami bapak-bapak ini gaya-gaya begini saudara, tapi kalau anak mau apalagi anak yang masih kecil kok mau apa lagi? Imunisasi itu kami tidak berani lihat. Mama gitu ini untuk dia punya bayi gini sakit. Nah, kadang-kadang kita tidak mau sakit. Damai sejahtera itu mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu mendatangkan. Biarlah yang mulia Tuhan Allah di sana. Saudara tidak usah urus surga lah, tidak usah lah. Surga sebaik gitu. Tidak usah urus-urus di surga lah. Di dunia di mana kita tinggal. Amin. Bagaimana kita bisa pergi ke surga yang baik sana, tapi hidup di dunianya, aduh. Nanti cara mati sudah tidak penting, cara hidup yang penting. Ini cara hidup sembarang mati, bawa Alkitab itu masuk surga. Ini juga kita hidup ini. Cara hidup lebih penting. Dalam hidup ini harus ada dua hal yang saudara khawatirkan. Apakah saudara sehat atau saudara sakit? Kalau saudara sehat tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau saudara sakit ada dua hal yang harus dikhawatirkan. Apakah saudara sembuh atau saudara mati? Kalau ternyata saudara sembuh, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau saudara mati ada dua hal yang harus dikhawatirkan. Apakah saudara masuk surga ataukah saudara masuk? Kalau ternyata saudara masuk surga, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau saudara masuk neraka, ada hal yang harus dikhawatirkan? Tidak ada lagi. Tidak ada masuk neraka coba-coba. Saya coba dulu rasa bagaimana. Tidak ada. Tidak ada itu. Serius itu. Saudara, supaya mendatangkan kebaikan itu bukan kebaikan jasmani saja. Saya ingin akhiri khotbah ini saudara. Di mana-mana saya bilang begini. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan hal yang sangat material dan terbatas sementara. Dan kita lupa untuk hal-hal yang lebih dari itu. Beredar di grup-grup WA itu bilang begini. Kalau kita sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik sudah tidak penting. Tidak penting. Tidak bisa disembunyikan di balik listrik dan bedak itu tidak bisa. Waktu masih umur 20-30 itu yang kita rasa kita punya pipi ini semacam apa ya, kinclong. Sudah 50 meleleh. Meleleh ini baru ini. Tidak bisa. Mau. Kami masih SMA, saya pun teman satu, dia tato Guns N' Roses punya lambang yang orang melukis begini. Woi gagah, kulit bagus lagi, tinta bagus, lagi kontras, mantap. Itu umur 17 tahun. Waktu dia 43 tahun dia sakit, kami pergi lihat dia itu, saya juga kasihan dia itu. Itu tato itu bukan macam orang pangku kaki, macam orang menyembah itu dia turun. Kalau ada orang datang tanya bilang, ibu umur berapa sekarang? Ibu umur berapa? Terus bilang 50. Terus saya bilang, hah? 50? Macam 35. Jangan percaya. Jangan percaya. Masa umur 50 macam 35? Nah yang 15 di mana? Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak perempuan terus ada yang tanya, ini siapa? Yang ini siapa saya? Ini siapa yang? Terus ini saya punya anak perempuan yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak perempuan? Macam kakak adik. Jangan percaya. Jangan percaya. Masa mama dengan anak macam kakak adik. Mama dengan anak kalau macam kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia punya anak itu muka terlalu tua. Makanya dia punya mama itu tipis. Tapi kemungkinan yang kedua itu mungkin dia punya mama nikah terlalu muda. Mungkin umur 6 tahun sudah nikah. Akhirnya jadinya dekat sekali. Jangan. Umur 60 tahun. Ada jabatan, tidak ada jabatan sama. Usul pensiun.
Waktu kita masih aktif itu yang kita datang orang bilang, siap, laksanakan, lanjutkan, aktif. Semua pensiun, kalau mau terima taspen di mana begitu. Anak kecil yang baru kerja 3 bulan, dia lihat kita dari jauh, dia bilang, tua aman kah? Macam kita mau cek dia bilang begitu. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. So pegang tongkat mau naik di lantai 2. Tidak jadi, tidak jadi. Umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, kaya atau miskin pun sama saja. Tidak mungkin lagi beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, darah tinggi, diabetes, jantung, asam urat, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah, kita macam mall. Mall dia pemani sampai paling-paling hanya begitu. Apa? Cucu-cucu lari-lari begini, lari-lari terus cucu bilang, Opa mau apa biar saya ambil ya? Paling-paling opa hanya bilang, jangan. Opa makan bubur. Apa yang kita cari di dunia ini? Pada akhirnya, saya tidak ingin mengatakan bahwa itu semua tidak penting. Saya tidak mengatakan itu. Saya marah pada orang yang terlalu memisahkan antara jasmani. Saya marah. 1-2 orang datang bilang saya, Pak Pendeta itu terlalu jasmani, Pak, tidak bisa. Saya bilang, ini tadi pagi engkau makan pagi? Iya Bapak, tidak usah makan karena itu jasmani, tidak usah. Dia, Pak Pendeta tidak boleh, kenapa? Itu jasmani. Ini ada suami? Iya, tidak usah itu jasmani. Dia punya soal itu, saudara, adalah kita punya mata yang tertuju pada hal-hal yang jasmani dan materi, membatasi kita untuk tidak melihat kepada kemuliaan Allah. Itu yang jadi soal itu. Nah, saudara-saudara, saya akhiri khotbah ini. Saya mau mengakhiri, tidak akhir. Saudara-saudara tahan-tahan sedikit lah. Saya bilang ini saja, terus kita berhenti. Secara kasat mata, Natal itu enak untuk ditonton. Natal itu enak untuk ditonton. Peristiwa malam Natal itu dimulai, ada 1-2 peristiwa mengikuti. Ada bintang berekor. Masa bintang berekor malam-malam tidak enak untuk ditonton? Siapa yang jalan-jalan pas lihat bintang berekor? Saya tidak mau lihat, saya tidak mau lihat. Pasti lihat kan? Saya bayangkan kalau dulu ada handphone pas semua story, bintang berekor. Enak untuk ditonton. Ada paduan suara malaikat. Menyanyi di mana? Pada. Masa tidak enak ditonton? Malaikat bukan manusia, tapi kalau kita identifikasi dia sebagai manusia, kalau dia perempuan cantik kok tidak? Kalau dia laki-laki ganteng kok tidak? Pakaian bagus kok tidak? Cantik, ganteng, pakaian bagus, suara bagus, menyanyi di hutan. Kita punya badan kurang bagus, itu suara biasa-biasa menyanyi di makin ke kota. Dia di hutan. Saudara masuk hutan, ada malaikat menyanyi. Tidak enak untuk ditonton? Terlalu enak untuk ditonton. Tapi saya mau kasih tahu saudara, demi nama Tuhan Yesus, Natal bukan tontonan. Natal bukan tontonan. Teman-teman yang event organizer akan lebih hebat buat acara tontonan. Natal itu apa? Natal itu tuntunan. Tuntunan apa? Natal itu menuntun kita datang berjumpa dengan Allah. Siapa merayakan Natal harus dituntun sampai berjumpa dengan Tuhan Allah. Kalau siapa merayakan Natal tidak dituntun berjumpa dengan Tuhan Allah, dia hanya bikin perayaan tontonan. Tapi dia bukan sebuah tuntunan biasa. Natal itu sekaligus adalah sebuah tantangan. Dalam konteks tema kita hari ini adalah bagaimana tantangan kita untuk menyatakan kemuliaan bagi Allah. Tapi damai sejahtera. Itu kalimat yang disebutkan kepada para gembala.
Gembala-gembala di Palestina waktu itu adalah orang-orang yang sangat sulit dipercaya. Menjaga kawanan ternak pada waktu malam, ada kelompok-kelompok yang kemudian bisa saja mereka bertengkar karena lahan-lahan pengembalaan. Mereka seringkali menipu sana, menipu sini, dan kalau ada gembala-gembala bicara, banyak orang bilang, ini stigma. Manusia dalam omongan tidak bisa percaya. Berita sukacita, hei hari ini telah lahir bagimu, Yerusalem. Kristus Tuhan di kota Daud. Pernyataan itu kemudian tambahkan, lihat itu dong menyanyi, kemuliaan bagi Allah, tempat mati. Dan seterusnya. Saudara lihat sekarang. Bagaimana orang yang tadinya tidak bisa dipercaya itu, sekarang akan memberitakan sesuatu. Supaya Allah dimuliakan. Dan damai sejahtera itu terjadi. Itu bukan sesuatu yang gampang. Dan itu saya sebut sebagai sebuah tantangan. Kayak tadi saya bilang, terima kasih saja. Setelah dengar khotbah ini, suami-suami membetul. Tadi pendeta yang membetul. Saya pulang, saya mau terima kasih. Saya pun istri dulu. Pas ibu siap makan, mama terima kasih. Saya mau tanya, ibu-ibu langsung percaya. Langsung, aduh saya pun suami supir ubah. Aduh. Belum tak. Mengidentifikasikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya itu susah. Atau kalimat yang lebih berat dari itu adalah, saudara percaya Tuhan, tapi apakah Tuhan percaya pada saudara? Pendeta yang dipercaya Tuhan, tapi apakah Tuhan percaya dia? Itu tantangan. Sebuah tantangan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan.